Ya, selamat malam semuanya. Ini kita ada dua sesi ya, hari ini dan besok. Hari ini saya memberikan contoh-contoh, eh, lebih banyak teori, besok prakteknya, gitu ya. Jadi waktunya dari jam 19 sampai jam 21 selama 2 hari, ya. Jadi selama 2 hari, hari ini dan besok. Kemudian poin-poinnya. Jadi yang pertama kita akan belajar apa itu segitiga PDB, lalu cara membangun list building. List building itu terbalik tulisannya. Kemudian membuat panel, lalu CTA, call to action, lalu nanti hari kedua kita menggunakan tool-tool seperti email blasting, WA blasting, landing page, Facebook dan IG Ads, AI dan sebagainya. Ya. Jadi 5 poin ini yang akan kita pelajari termasuk prakteknya. Ya. Jadi ini sih direkam. Nanti kalau teman-teman kurang jelas, nanti bisa lihat saya upload di YouTube saya. Ya. Nah kita mulai dari poin yang pertama. Ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini ada segitiga namanya PDB. Itu P-nya itu positioning, B-nya branding, D-nya itu depreciation. Ya, jadi gitu. Saya yakin yang sudah belajar marketing, belajar personal branding, sudah mengenal segitiga ini. Tapi saya akan mengulang sekilas saja. Jadi apapun profesi kita, ya, apapun yang kita kerjakan, ya, kita harus mulai dari P, positioning. Jadi kita tidak akan bisa mengerjakan semuanya, ya bisa maksudnya, tetapi hasilnya itu menjadi rata-rata, ya. Tetapi kalau Anda punya positioning, ya, positioning maka Anda akan memiliki eh, ciri posisi yang kuat, gitu ya. Nah, apa itu positioning? Ya, positioning itu adalah strategi untuk menempatkan, ya, kalau jualan ya kita berarti menempatkan produk, merek. Kalau Anda seorang pelayan, Anda seorang guru, ya, Anda mengeluarkan jasa, itu berarti Anda sedang membangun strategi menempatkan citra yang menjadi ciri khas dan keunggulan Anda, ya. Nah, misalnya Anda seorang penyanyi, gitu ya. Nah, penyanyi kan banyak. Jadi Anda harus menentukan positioningnya, ya. Kan ada pilihan banyak, ada penyanyi pop, ada penyanyi keroncong, ada penyanyi dangdut. Ya, nanti kalau dangdut pun itu masih di breakdown lagi. Ada dangdut koplo, klasik, ya, reggae dan sebagainya. Ya. Jadi kalau Anda ingin jadi penulis misalnya, ya. Nah, Anda harus menentukan positioning Anda sendiri. Anda jadi penulis apa? Penulis buku, penulis blog, penulis berita, ya. Nah, nanti misalnya Anda jadi penulis buku. Buku itu Anda harus memilih salah satu ciri khas Anda. Anda mau fokus di parenting, atau Anda ingin membahas IT, atau hanya membahas pelayanan. Nah, pelayanan nanti juga di breakdown lagi, atau membahas kuliner dan lain-lain. Ya, misalnya Anda ingin membahas kuliner. Nah, kuliner itu juga pilihannya macamnya banyak. Masakan Jawa, masakan Padang, ya. Nanti masakan Jawa nanti juga dibagi lagi dan macamnya seterusnya. Jadi Anda harus
menentukan positioning Anda, ya. Jadi kayak saya misalnya, saya mulai eh, menentukan posisi menulis buku misalnya. Nah, buku saya yang tulis berkaitan dengan eh, sekolah minggu. Sekolah minggu lagi saya breakdown lagi berkaitan dengan pelayanan anak. Pelayanan anak lagi di breakdown lagi, lebih ke kreativitas dan alat peraga dan IT misalnya gitu ya. Jadi kalau tadi ada Pak Madong misalnya ekspor gitu ya. Nah, nanti bisa di breakdown lagi. Ekspor bahan baku atau ekspor produk jadi atau ekspor barang setengah jadi dan sebagainya. Ya, itu ditentukan supaya posisinya menjadi kuat. Ya. Nah, kalau sudah posisinya kuat, maka berikutnya adalah masuk kepada branding. Ya. Branding itu apa? Branding itu adalah aktivitas untuk membangun, memperkuat identitas, ya, atau persepsi yang kuat di benak customer kita atau konsumen, ya, terhadap produk, jasa, atau perusahaan yang melibatkan berbagai elemen seperti logo, eh, tagline, warna, simbol dan lainnya sebagainya. Ya, sebagai contoh saya ambil contoh begini. Kalau Anda saya tanya Pepsodent, Anda pasti tahu itu adalah odol atau pasta gigi untuk kesehatan gigi. Ya, so apa? eh, sebagai odol rumah tangga yang umum gitu ya. Tetapi kalau Sensodyne itu juga odol, tetapi dia lebih mempositioningnya sebagai odol untuk orang yang punya masalah gusi, ya, gigi sensitif misalnya dan sebagainya. Jadi dia memposisikan dirinya menjadi unik. Ya. Close up, close up itu juga odol juga, tapi dia memposisikan identitasnya, persepsinya menjadi odol yang disukai anak-anak muda, gitu ya, yang mengeluarkan bau harum. Ya. Kira-kira begitu. Itu branding. Ya. Nah, kita juga bisa menciptakan branding setiap kita. Ya. Kalau Anda jualan, ya Anda bisa membangun branding Anda. Kalau Anda seorang profesional, Anda bisa membangun personal branding. Ya, jadi branding bisa dibangun. Ya. Lalu segitiga yang ketiga yaitu depresiasi, ya, atau biasanya pengembangan. Ya. Nah, segitiga yang ketiga ini berkaitan dengan apa? Positioning, ya. Jadi kalau tadi positioning itu membangun citra, branding menjadi eh, supaya dikenal, tertanam di benak konsumen, maka depresiasi ini dia pengembangan dari sebuah produk karena dia sudah punya merek, punya branding, maka ketika dia membuat produk turunan, produk pengembangan itu menjadi lebih unik gitu ya. Nah, misalnya produk permen, ya, selama ini banyak dia punya produk permen, lalu dia mengembangkan segmen khusus menjadi unik, misalnya permen Kopiko. Ya, karena dia menyasar bahwa konotasi orang selama ini kalau ngopi ya dia harus pakai gelas, pakai kopi, pakai gula air panas. Nah, lalu persepsi itu digeser bahwa ngopi itu bisa juga melalui permen. Ya, jadi ingat kopiku, maka ingat apa? Ingat ngopi gitu ya. Jadi itu tagline yang dibangun. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita belajar bagaimana kita bisa membangun positioning kita, branding kita, lalu membangun
mendepresiasi keunikan kita. Ya. Nah, ini perlu dipahami karena apa? Kita kan akan belajar digital marketing, memasarkan sebuah produk, jasa melalui media sosial, landing page, Facebook ad, iklan, website, dan sebagainya. Maka kita harus mempertajam apa yang ingin kita share, kita tawarkan dengan nanti goal ujungnya itu apa. Ya, kira-kira gitu. Sampai di sini dulu ada sebelum saya lanjut ada pertanyaan berkaitan dengan PDB ini. Boleh dibuka mute-nya kalau ada yang mau bertanya atau terkunci ya mute-nya ya. Sebentar. Silakan teman-teman. Atau raise hand nanti saya buka apa mute-nya. Ya, oke, silakan. Ada? Pak Justus mau tanya atau yang lain? Belum ada, Pak. Lanjut. Suara Pak Igria tidak kedengaran tuh. Coba. Jangan dicongkeli. Bisa? Oke. Ya. Oh, jelas. Ada istilahnya gini, pet money. Pet money itu adalah jalur uang gitu. Kalau Anda membuat produk, kira-kira apa sih yang bisa menghasilkan uang jalurnya? Saya contohkan begini, penulis misalnya, dia bisa membuat pet money-nya itu dari jualan e-book, jualan buku, jadi trainer, jadi pembicara, jadi penulis ghostwriter gitu ya. Jadi itu adalah pet money-nya, ada banyak gitu ya. Nanti Anda bisa cek yang lain. Misalnya contoh lagi, Anda punya kursus bahasa Inggris. Anda bisa daftarkan pet money-nya itu membuat modul e-book, membuat modul, membuat kursus online, ya. Kemudian juga bisa membuat privat Zoom gitu ya, dan lain-lain. Jadi itu contoh-contoh pet money gitu. Gitu. Nah, kalau Anda sudah bisa menemukan ini, maka nanti Anda bisa membangun namanya digital apa eh, marketing ya. Yang sering Anda temui misalnya seperti ini ya. Kan kalau Anda suka buka browsing di Facebook, IG, TikTok gitu ya. Nah, ini kan iklan-iklan yang sering di-share ya, yang sering muncul di beranda kita kan gitu. Nah, ini namanya landing page, teman-teman. Ya.
Nah, besok kita praktek. Saya ajarkan cara membuat landing page. Ya. Nah, ini kan kalau diklik langsung keluar informasinya. Seperti itu. Ya. Jadi ada iklan-iklan yang satu halaman. Kemudian kalau Anda klik, maka dia akan keluar informasi itu. Ya. Nih. Seperti ini kan, nanti di situ ada pendaftaran atau pesan sekarang, gitu ya, atau daftar sekarang. Nah, itu daftar sekarang saya klik, maka dia akan menuju ke apa website ya, gitu. Atau kalau Anda jualan produk kan biasanya pesan sekarang, begitu diklik dikasih pom pemesanan, kan gitu. Ini namanya landing page, ya. Ini bisa kita gunakan untuk mempromosikan, ya, memberikan informasi, ya. Kalau sekolah ya bisa memberikan informasi sekolah, misalnya gitu ya. Ya, itu tadi contoh landing page ya. Nah, sekarang kita masuk ke digital marketingnya, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama disebut list building, lalu ada funnel, lalu ada CTA, call to action. List building itu adalah bagaimana kita membangun database. Ya, database kita bisa berupa nomor handphone dan WA, bisa berupa email. Ya. Jadi kalau Anda misalnya jualan, Anda punya database 10.000, Anda kirim tadi info detailnya tadi berbentuk link. Begitu diklik lalu keluar informasi. Anda cukup klik sekali, maka informasi itu akan masuk ke dalam 10 nomor misalnya gitu ya. Atau ke 10.000 nomor atau 10.000 email ya, menggunakan WA blasting atau email blasting. Ya. Nah, kelemahan kita selama ini kita lemah di dalam database. Ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda jualan, misalnya kayak saya jualan buku, gitu ya. Nah, saya punya database 12.000. Nah, kalau saya kasih info 12.000 itu semua guru sekolah minggu. Begitu saya share buku tentang membuat alat peraga misalnya begitu. Dari 12.000 itu kalau saya ambil 1% saja, itu artinya ada 120 orang yang akan pesan. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana cara membangun list building ini? Ya, kita selama ini melakukannya kan dengan manual, mengumpulkan nomor WA, lalu kita bikinin grup, dan di grup itu pun terbatas. Di WA itu hanya 256 kalau nggak salah. Ya. Nah, 256 itu kalau 1% berapa ya? Ya, berarti sekitar dua, 20-an ya. Gitu. Itu 10%. Kalau 1% ya berarti dua, kan begitu. Karena database-nya kecil, maka peluangnya juga kecil. Nah, nah, kalau WA pun di grup sekarang ini orang jarang buka, jarang baca gitu ya. Kenapa? Karena sudah kebanyakan grup. Ya. Jadi dia jarang uh, membuka grup. Kalau Anda kirimin pun di grup, ya, kalau berisi informasi pun sebanyak misalnya 3 kali berkaitan dengan iklan gitu, biasanya dibanit kita, di ban ya, diblokir.
Nah, saya ingin mengajarkan bagaimana kita membangun database itu yang terbaik sebetulnya melalui email. Ya, email. Ya, selama ini kalau kita beli online melalui Shopee, Tokopedia, itu kan informasi baliknya kan Anda ngeceknya kan dari mana? Dari email. Ya. Dulu saya juga gitu berpikirannya itu melalui WA itu lebih direct, lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Ternyata enggak. Memang awal-awal kita berpikir bahwa orang nggak terbiasa buka email ya. Tetapi kalau kita nanti mengedukasi, terbiasa, orang akan terbiasa buka email ya. Nah, untuk membangun list building misalnya, contohnya seperti ini. Saya bikin seminar free ya, enggak dapat apa-apa, tetapi saya dapat apa? Saya dapat database gitu ya, mengumpulkan database. Jadi Anda punya alamat email, punya nomor WA ya. Ada 35 orang yang masuk di dalam Google Form saya misalnya gitu kan. Menjadi data list building ya. Jadi nanti Anda bisa mengumpulkan email dan nomor WA sebanyak-banyaknya. Nah, lalu kalau Anda sudah punya database yang besar, langkah berikutnya adalah Anda membuat funneling namanya. Funneling itu adalah cerita atau edukasi, ya. Dan itu harus dilakukan sebanyak minimal 7 kali, 7 kali, gitu ya. Kenapa? Karena kalau hanya sekali, itu akan menemukan resisten, perlawanan. Nah, kalau kayak kita kalau ditawari madu gitu ya, itu biasanya pertama kita akan menolak. Otak kita akan berkata curiga, ya. Otak amigdala kita akan selalu berkata, wah ini jangan-jangan madunya palsu gitu ya. Tapi kalau nanti kedua, ya kita mulai terbuka. Ketiga, kita mulai tanya-tanya. Keempat, bahkan kalau sudah 7 kali, biasanya kita beli. Nah, itulah nanti yang terakhir ujungnya beli itu disebut call to action. Ya, kalau jualan call to actionnya ya berarti harus beli. Kalau Anda misalnya informasi tentang kampus, ya nanti ada mahasiswa yang daftar, misalnya gitu. Ya. Jadi kenapa harus 7 kali? Misalnya begini, kalau Anda bikin seminar free, nah pada waktu free itu misalnya temanya tentang diet. Nah, diet kan macam-macam. Jadi Anda pilih pertama misalnya diet setelah melahirkan, begitu ya. Nah, free, gratis. Ya, kemudian yang daftar kan ngisi database. Ada nama, nomor WA, lalu ada email. Waktu seminar seperti ini Anda bilang nanti database-nya, materinya yang berkaitan dengan diet, tips dan triknya saya akan bagikan lewat email. Ya, saya yakin teman-teman pasti akan membuka email. Ya. Nah, lalu di informasi itu diberitahu waktu dia buka email ada seminar kedua, ya, bagaimana melakukan diet yang efektif, ya, misalnya supaya lebih sehat. Ya, nanti lalu ada diet lagi, seminar ketiga berkaitan dengan prewedding atau diet untuk daftar tentara, diet dan sebagainya. Pokoknya semua diet selama 7 kali. Nah, di ujungnya biasanya nanti Anda akan membangun jembatan untuk ke call to action. Ya, kalau diet selama ini kan sering capek, ya. Nah, saya punya suplemen, produk suplemen yang membuat tubuh kita terus terasa fit pada waktu kita melakukan olahraga, diet dan sebagainya. Suplemen ini harganya 100.000.
Ya, teman-teman karena peserta webinar saya kasih diskon 50%. Nah, itu bagian dari call to action tadi. Ya. Setelah 7 kali diedukasi, loyal, dan sebagainya. Ya. Seperti saya bikin seminar untuk sekolah minggu, membuat alat peraga, daur ulang, bahan dari plastik. Besoknya membuat lagi bahan daur ulang dengan kertas, bahan daur ulang dari daun, dan seterusnya gitu ya. Setelah 7 kali, nah nanti di ujungnya saya bilang, materi yang saya buat itu sudah saya susun dalam bentuk buku, dan juga ada video dan contoh-contoh cara membuatnya. Ya, saya akan jual dengan harga 150.000, tetapi yang pesan hari ini saya kasih diskon harganya menjadi 100.000. Nah, itu call to actionnya. Itu urutannya. Tetapi kalau Anda tidak membuat funneling, Anda bisa melalui traffic media sosial seperti yang selama ini Anda iklan melalui Facebook Ad atau melalui IG Ads, ya. Nah, Facebook Ad dan IG Ad itu Anda bayar 300.000, itu bisa masuk ke nomor sebanyak hampir 2 juta nomor, gitu ya. Dan nomor itu bisa difilter. Anda bisa filter misalnya nomor ini saya mau khusus di wilayah Jawa dan khusus untuk guru misalnya. Ya, jadi kalau Anda jual buku misalnya, ya petani ya yang kira-kira kan untuk beli bukunya kecil ya enggak masuk karena Anda filter misalnya gitu. Ya. Kalau Anda jual panci misalnya, atau Anda jual produk bumbu, ya Anda bisa memfilter ibu-ibu rumah tangga, gitu misalnya gitu. Ya, jadi sehingga dengan landing page tadi, dengan keunikannya, begitu di-share, kita nggak sengaja buka-buka Facebook, buka-buka Instagram, buka-buka TikTok, informasinya menarik, harganya murah, klik keranjang kuning, ya, atau klik pesan. Apalagi kalau COD, ya, emak-emak biasanya paling seneng dengan COD, karena dia nggak mau ribet dengan transfer, nggak begitu paham dengan transfer mobil banking, ya. Oh, ini murah, ini bisa COD, maka dia langsung klik pesan. Maka itu namanya call to action. Pesannya ngisi form, alamat, nomor handphone, sudah. Lalu COD, nanti barang dikirim, bayar, gitu ya. Nah, itu. Ini nanti kita akan praktek bagaimana membangun list building, lalu membuat tadi menggunakan tool-tool WA blasting, lalu kita membuat Facebook ad, landing page, dan sebagainya. Nah, baru nanti kita masuk bagian terakhir praktek, yaitu besok menggunakan tool-tool ini. Nah, saya buka pertanyaan dulu berkaitan dengan tadi list building, funneling, kemudian call to action. Ya, jadi ini bisa diterapkan di semua bidang. Anda seorang pendeta, Anda seorang guru, Anda seorang profesionalis, Anda seorang yang berjualan UMKM, punya produk, itu Anda bisa, kalau selama ini jualannya hanya terbatas, maka dengan metode tadi Anda punya database, punya komunitas, database Anda 10.000, Anda blasting informasi produk unik Anda hanya ngambil 1%. Syukur-syukur bisa 5%, ya kan? 1% aja, enggak usah terlalu tinggi-tinggi. Maka dibandingkan dengan manual, jualan manual biasa hasilnya akan lebih banyak. Ya, dulu saya kalau bikin buku saya jualnya melalui penerbit, ya, dimasukkan toko, kan udah zaman itu udah lewat. Sekarang saya cari paid money-nya tadi. Dari buku itu saya bisa bikin bentuk fisik,
saya blasting ke 12.000 anggota saya bisa jual e-booknya melalui Google Playbook, saya bisa seminarkan, ya, dan sebagainya. Ya, jadi hasilnya lebih besar dibandingkan kita jualan manusia satu-satu manual. Gitu. Kira-kira gitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan tadi digital marketing, berkaitan dengan topik kita hari ini. Nanti besok kita akan praktek. Ya. Pak, mohon diulang tentang paneling, Pak. Tadi saya catatannya kelewat. Terima kasih, Pak. Oke. Paneling itu sebetulnya adalah edukasi, Mas, gitu. Jadi kalau zaman dulu orang jualan itu kan misalnya jualan itu langsung ditawarkan, ditawar, beli gitu kan. Nah, kalau anak-anak sekarang, orang-orang sekarang itu ditawarin produk dia tidak mau langsung beli. Itu harus diedukasi dulu. Diedukasi dari awal 2 kali, 3 kali, dan rumusnya harus 7 kali. Ketemu 7 kali, kemudian setelah ketemu 7 kali, dia menjadi konsumen loyal, maka ujungnya nanti baru kita kasih informasi untuk call to action-nya itu. Kira-kira gitu. Nah, ada orang jual baju, bajunya sama, gitu ya. Yang harganya 25.000, tapi yang satu bisa 500.000. Nah, yang 25.000 itu dia hanya menjual baju, tapi yang 500.000 itu dia membuat pelatihan, seminar, mengedukasi bahwa kalau kamu pakai baju ini, kamu kelihatan wah apa gagah. Jadi yang dijual bukan bajunya, tetapi value-nya itu menjadi berbeda, gitu ya. Gitu Pak, Pak Agung, kira-kira paneling itu Anda harus kalau jualan harus 7 kali, ya, gitu. Kalau direknya 7 kali, ya, gitu. Kalau sudah Iya, Pak. 7 kali itu biasanya akan diterima, gitu. Iya, Pak. Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Tadi ada kelewat sedikit. Ya, tadi saya udah kasih contoh gini. Ini ada pertanyaan, dia jual panci, misalnya gitu ya. Nah, jual panci. Supaya pancinya laku gimana? Ya, Ibu bisa bikin apa itu demo. Nah, demo masak. Ya, atau sambil demo masak juga mengajarkan misalnya membuat masakan-masakan yang unik misalnya gitu kan. Nah, kemudian pada waktu memasak dijelaskan saya menggunakan panci ini pertama, kedua dan seterusnya dan sampai 7 kali. Ujungnya nanti panci ini kelebihannya apa, value-nya apa, disitulah dieksplor. Kemudian Anda bisa tawarkan bahwa harga panci ini aslinya sekian. Tetapi karena kegiatan kita dalam webinar ini saya kasih diskon misalnya gitu. Ya. Kira-kira gitu. Jelas ini tadi Ibu Dini ya yang bertanya, jualan panci misalnya gitu. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, contohnya begini, saya kan bikin seminar ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti berkaitan dengan digital marketing, tool menggunakan WA blasting, cara membangun landing page, lalu bagaimana membuat iklan di Facebook dan IG, ya, Facebook Ad, lalu bagaimana membuat form tadi landing page menggunakan AI. Saya yakin kalau Anda hanya mengikuti ini pasti ada banyak lupa-lupanya kan. Tapi kalau saya tawarin, oh saya ada e-book saya ini yang 7 kali pertemuan itu saya sudah bikinkan e-booknya dan contoh-contohnya dan tutorialnya. Saya jual 25.000, saya yakin teman-teman beli kok, gitu ya. Apalagi saya kasih bonus aplikasi WA blastingnya
sama email blastingnya. Nah, kalau Anda beli WA blasting aja sudah berapa? Paling murah itu 50.000. Ya, misalnya seperti itu. Tapi kan 25 kali berapa orang, misalnya kan gitu. Nah, itu salah satu bagaimana saya membangun tadi digital marketing. Apalagi kalau database saya tidak hanya 35 ini, tetapi saya punya sudah ratusan misalnya bagian. Nah, itu kan bagian dari part money tadi. Kira-kira gitu. Ya. Ini kalau berkaitan dengan produk ya. Tapi kalau berkaitan dengan branding misalnya Anda mau jadi apa misalnya seorang penulis. Nah, ya kan? Kemudian Anda mau membahas positioning topiknya apa? Berkaitan dengan IT misalnya gitu. Ya. Nah, dari IT itu kan part money-nya bisa banyak tadi. Kalau Anda sudah dikenal kan Anda bisa menjadikan uang gitu kira-kira. Bisa melalui seminar, ya, bisa menjadi advisor gitu ya. Bisa menjadi jualan produk yang diperlukan kira-kira gitu. Nah, dunia sekarang ini dunia digital, maka orang yang menguasai dunia digital itu dia akan apa? eh, Lebih banyak menguasai gitu ya. Nah, saya ulang yang 3 poin tadi ya dari teman-teman ya. Kita selama ini kan hanya menjadi konsumen, konsumen ya, menjadi konsumen. Ini, ya, ini teman-teman coba perhatikan. Saya belajar di komunitas ya, di komunitas teman-teman yang dari Muslim itu eh, belajar juga dengan Denny Santoso ya, itu kan pakar digital marketing. Itu anak-anak muda itu cari duit 10 juta, 20 juta sebulan itu dari reseller dan dropshipper. Itu gampang sekali. Karena apa? Karena mereka menguasai tadi landing page. Anda bayangkan, dia nggak punya produk, dia nggak punya barang, dia hanya ngambil, nah ada alat tool ya, di internet itu ada alat tool, kita bisa melihat trending. Kira-kira hari ini produk atau barang apa sih yang banyak dicari orang Indonesia, misalnya gitu kan. Ternyata tas model tas gantung misalnya seperti itu atau keranjang yang unik dan sebagainya itu bisa kelihatan ada toolnya, saya punya toolnya untuk melihat trending topiknya istilahnya gitu. Katakanlah misalnya waktu Anda searching itu ada anak muda ya, dia cerita gini, waktu dia searching itu yang tadi traffic itu cincin cincin yang ada labelnya huruf itu loh. Ada huruf A, ada huruf I, lalu ada gambar love dan sebagainya. Itu harganya 9.000. Iklannya, dia dapat iklan di situ. Ya, jadi ada sebuah yang mengiklankan cincin itu. Lalu semua iklan itu dia copy dia copy paste ya ke dalam landing page dia. Ya. Kemudian alamatnya dia ganti dengan alamat dia. Dan dia rubah harganya yang 9.000 itu jadi 100.000. Ya. Laku enggak? Laku. Ternyata di dunia online ini ada orang-orang yang kalau beli barang, wah ini murah, paling ini murahan harganya apa barangnya kualitasnya jelek. Ada orang-orang yang, wah karena ini mahal, pasti bagus, kuat, ya. Jadi ada yang pasarnya masing-masing. Maka tidak heran ada restoran yang menunya 500.000. Ada yang menunya
cuma 10.000 warteg misalnya gitu. Karena memang ada pasarnya sendiri. Jadi gitu. Nah, anak ini kemudian dia mengiklankan melalui traffic media sosial tadi, Facebook Ads dan IG Ads. Kalau ada orang beli, kan pasti pesen ke dia. Karena iklannya alamatnya dia. Dia kan nggak punya barangnya. Ya dia tinggal pesen ke iklan yang pertama. Nah, iklan yang pertama dia simpan alamatnya. Ya, dia beli dengan alamat pembeli tadi. Maka dia menjadi apa itu istilahnya? Dropshipper ya. Menjadi dropshipper namanya. Nah, karena dia sering menjualkan itu, maka lama-lama yang punya barang, kalau bahasa Jawa itu niteni gitu. Wow, ini kok dia penjualannya pesannya paling sering, paling banyak. Maka dikontaklah dia. Kamu jadi agen saya kalau gitu. Nah, kemudian saya kasih potongan khusus. Jadi dia sekarang bisa nyetok barang, gitu ya. Maka dia sekarang bukan lagi dropshipper, dia namanya reseller. Kira-kira gitu. Ini contoh-contoh sederhana bagaimana tanpa punya barang hanya menguasai kemampuan yaitu apa? Landing page dan Facebook ad. Ya. Jadi untuk marketing digital, Anda bisa menggunakan media sosial, Anda bisa menggunakan blasting ke dalam database atau list building yang Anda miliki. Ya. Saya juga baru belajar kok belum lama. Dan itu saya terapkan di dalam karena saya lebih banyak di buku, maka mulai terlihat bedanya hasilnya. Gitu ya. Kebetulan saya punya penerbit ya, dari yang cetak 500 sampai cetak yang 3.000. Banyak sudah yang masuk gitu ya. Itu apalagi sekarang ada banyak dosen-dosen ya, dia punya diktat materi, bahkan sekarang dosen harus melakukan akreditasi, dia harus punya ISBN, harus masukkan di dalam Google Scholar, jurnal. Ini kan sebuah peluang, paid money tadi. Dari buku ini bisa jadi apa sih? Oh, ini ada kebutuhan Google Scholar, ISBN, jurnal. Nah, itu peluang. Kira-kira gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Ada yang mau tanya? Mungkin besok ambil praktek lebih jelas ya. Sudah ada yang pernah menggunakan Bertanya, Pak. email blasting, WA blasting, landing page, atau menggunakan Facebook Ad? Mau bertanya Pak Igria. Belum. Oke, silakan. Pak Justus ya. Ya tadi eh, eh, awal tadi mengenai segitiga tadi itu kan membangun positioning itu yang masih banyak yang belum, ya mungkin mau memulainya tapi masih bingung menemukan uh, positioning dan membangun branding itu. Nah, bagaimana caranya kita menemukan itu? Ya, itu biasanya berkaitan dengan passion, gitu ya. Misalnya ada Anda profesinya seorang guru, ya kan ada banyak jenis guru kan. Tapi kira-kira guru yang gimana sih yang ada di benak orang kalau ketemu seorang guru ini? Dia punya ciri khas seperti apa? Kira-kira gitu ya. Kalau saya tanya Pak Justus, Yohanes Surya, itu dia latih guru berkaitan dengan apa? Matematika, fisika, biologi, kan Matematika. Kita, orang pasti mengenal Yohanes Surya mengaitkan dengan mata pelajaran fisika ya Pak ya, matematika fisika kan? MIPA, Ya, MIPA kalau jurusan itu. ya karena dia membangun brandingnya
memperkuat posisinya dia sehingga memiliki branding itu, gitu. Sekarang branding itu adalah gini, kalau kita ketemu orang, orang menilai kita itu sebagai apa, gitu kan? Nah, itulah branding kita, dikenal di luar sana, persepsi, gitu. Jadi kalau produk misalnya gitu, apa bedanya Aqua dengan satunya apalagi itu Li Mineral, sama-sama air minum kan? Coba lihat brandingnya apa yang membeda positioningnya. Aqua positioningnya apa? Air dari pegunungan, gitu ya tagline-nya kan? Li Mineral, ya minuman segar yang ada manis-manisnya, kira-kira kan gitu. Nah, itu barangnya sama-sama air, tapi dia bisa mempositioning, gitu ya. Yang membedakan sampo, Pak. Kalau Bapak pergi ke Indomaret, Alfamart, sampo apa yang Bapak cari? Pasti yang Anda ingat, kalau nggak Sunsilk, Pantene, apalagi. Clear. Kenapa itu yang diingat? Karena itu yang dibangun brandingnya, Pak, melalui iklan. Sehingga itu yang persepsi itulah yang ditanam di dalam pemikiran konsumen, gitu loh. Padahal sampo banyak gitu pilihannya. Tapi begitu dia masuk, yang dia pilih pertama itu. Karena begitu dia mau masuk di dalam persepsi dia, sampo yang baik, yang terkenal, yang selama ini dia sering dengar iklannya. Padahal hasilnya belum tentu. Kan begitu. Makanya kalau Anda ingin membangun branding, ya, Anda harus punya positioning, lalu punya tagline. Tagline-nya yang unik. Kira-kira gitu. Produk-produk itu kan selalu punya tagline. Gitu. Kopiko. Tagline-nya apa? Gantinya ngopi. Misalnya gitu. Produk-produk itu selalu ada tagline yang mengingatkan dia. Dulu ada produk mebel Ligna, ya kursinya gitu ya. Kalau sudah duduk lupa berdiri, misalnya gitu. Ya kan iklan-iklannya kan begitu. Jadi tagline-nya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda penulis lagu, penyanyi misalnya gitu. Nah, kan nggak semua lagu. Kalau semua lagu bisa mungkin nggak jadi ciri khas. Ya. Nah, ini ada Ibu Yeni nih. Dia brandingnya apa? Orang udah kenal Bu Yeni itu adalah penulis lagu anak-anak sekolah minggu, anak-anak pelayanan gitu ya. Itu brandingnya beliau gitu. Nah, nanti tinggal produk-produk beliau, produk-produk lagunya itu supaya lebih banyak dikenal luas, ya itu harus dilakukan tadi melalui Facebook Ads, IG Ads. Pak, sekarang bayangan Pak Yustus, Pak jual buku dengan hanya kirim-kirim share melalui Facebook, kira-kira dilihat berapa orang? Bandingkan dengan kalau Pak punya landing page, menjelaskan ringkasannya, terus kelebihannya apa buku ini, tapi masuk ke 2 juta orang, Pak. Pak ambil 1% aja udah 200 buku, Pak, yang terjual. Gitu. Boleh itu Pak. Tertarik juga itu. Nah, masalahnya kan tidak semua orang bisa bikin landing page dan mengerti cara membuat Facebook Ad dan IG Ad. Kita selama ini sering lihat di Facebook itu scroll-scroll, di YouTube scroll-scroll, di TikTok scroll-scroll. Nah, itu landing page, Pak. Landing page itu website satu halaman. Nah,
Itu belum nanti ada teknik search engine optimizer gitu ya, SEO di Google misalnya. Kalau diklik nama tertentu, dia paling atas. Nah, itu ada teknik-tekniknya juga, kira-kira gitu. Nah, tetapi hari ini saya ingin memberikan dulu pemahaman sebelum kita praktek. Segitiga PDB tadi, positioning, branding, dan depresiasi pengembangan. Ya. Jadi saya berharap setiap kita sudah punya positioning. Nah, mengenali positioning kita itu ya passion kita. Yang selama ini kita lakukan, kita senangi, hobi kita yang menjadi pekerjaan itu sebetulnya positioning. Nah, tinggal dibangun menjadi sebuah branding. Ya, bisa dibikinkan logonya, bisa dibikinkan media sosialnya, bisa dibikinkan kegiatannya, aktivitasnya, di-share dan sebagainya. Kalau orang terkenal Pak punya branding, ya artis misalnya gitu, ya dia bikin buku ya langsung booming Pak, karena dia sudah punya brandingnya. Kalau kita harus mulai dari positioning kita. Kita ini mau nulis apa sih? Oh, parenting, tentang pengasuhan anak. Anda mau menulis dari posisi sebagai sudut pandang orang tua, sebagai pendidik, atau sebagai anaknya, kan gitu. Atau di luar, sebagai praktisi, misalnya gitu. Ya. Kan nggak bisa semuanya, ya bisa, tetapi itu tidak menjadi tajam. Ya. Maka orang-orang hebat itu saya perhatikan dia selalu punya positioning khasnya, ciri khasnya. Gitu. Nggak semua dia pegang. Sehingga dia menjadi dikenal, yaitu memiliki branding. Nah, antara positioning dan branding, kita bisa membangun menggunakan tadi, ya, list building, funnel, dan call action. Kira-kira gitu. Untuk menjaring customer, menjaring konsumen, menjaring teman, menjaring follower. Kira-kira gitu, Pak. Membangun funneling. Ya. Pak, bayangkan saya hari ini buat seminar free, saya udah dapat 35 database. Kalau besok lagi saya bikin lagi, saya dapat lagi 35 lagi. Saya bikin lagi dapat 35 lagi. Kalau dengan manual, Pak, mungkin ini pun hanya terbatas ke teman aja. Saya nggak share di Facebook Ad, di komunitas, misalnya begitu. Ya. Jadi ini cara membangun list building. Atau misalnya begini, Pak Justus mau bagi-bagi e-book gratis. Siapa yang mau dapat e-book gratis silahkan kirimkan nomor WA dan email. Oh, banyak itu Pak. Oke, gitu ya. Ada lagi? Teman-teman saya mau tanya, siapa yang punya database berupa nomor WA atau email di atas 10.000? Nggak ada, Saya Pak. tidak punya, Belum Pak. ada. Saya punya, Pak. Aduh. Ya. Kalau Anda sudah punya database email atau nomor kontak 10.000, ketika Anda punya informasi atau produk ingin diberikan kepada 10.000 kontak itu pakai apa caranya? Mau di WA satu-satu atau lewat grup gitu. Tool apa yang dipakai? Ya. Kalau Anda sudah punya list building 10.000, misalnya gitu ya. Nah, lalu Anda ingin memberi informasi, oh
saya punya produk baru nih, buku baru lah kira-kira gitu. Supaya ini nyampe dan menarik sehingga dia tertarik, ujungnya nanti call action beli, kira-kira gitu. Misalnya gitu. Tool apa yang Anda gunakan dan itu menarik dan diterima oleh database Anda. Kalau selama ini di grup WA itu kan hanya terbatas 256, anggaplah 1000 lah, begitu. Di grup-grup dan di grup-grup itu kan belum tentu semua juga mau memperhatikan dan tertarik. Saya kasih contoh link, saya jualan e-book, saya jual 500.000, sengaja iseng-iseng waktu itu saya bikin landing page gitu ya. Contohnya ini. Ya. Ya sambil nunggu saya keluarin, kalau ada yang mau tanya boleh. Bentar ya, saya carinya dulu linknya. Ya, ini ya. Saya share coba. Bentar. Ya, ini linknya saya klik ya. Di sini ada lihat. Itu ada HTTP Gria Collection. Itu yang saya share linknya. Jadi kalau ini di-share ke tadi 10.000 nomor WA, email, begitu diklik, nah dia akan keluar begini informasi Gria Collection namanya. Nih, informasi-informasi ini dalam bentuk e-book. Buku-buku saya jual dalam bentuk e-book. Ya, semua ada ratusan buku. Waktu itu saya jual cuma 500.000. Ya, Anda Pak. Kemudian kalau dia tertarik, dia pesan, dia tinggal klik di sini. Ada kolom pesan sekarang kan. Ini ada pesan. Begitu diklik pesan sekarang, maka dia akan masuk ke POM. Oh, ini terputus ya. Sorry. Kira-kira gitu. Nah, itu namanya landing page. Jelas teman-teman? Nah, ini segitiga PDB. Kita belajar digital marketing terdiri dari list building, membangun funneling, dan call to action. Nah, call to action itu biasanya berupa POM. Bisa POM pemesanan, bisa Google POM. Ya, jadi di situ nanti closingnya di situ. Seperti saya kan share nih pendaftaran. Teman-teman klik daftar, ngisi data. Itu kan melalui Google Form kan. Nah, itu Google Form itu adalah call to action-nya. Kira-kira begitu. Jadi call to action tidak harus beli, tidak harus tergantung tujuan Anda apa. Ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mungkin mau bertanya, Pak. Saya Rinto. Ya, silakan Pak Rinto. Ini kan ada banyak yang mau saya tanya, Pak ya. Ke satu dulu, Ya. Pak ya. Eh, ini kan berkaitan dengan produk ya. Kita mau digital marketing dengan produk gitu, Pak ya. Kalau Hmm. berkaitan dengan ini, dengan misalnya kita rekrutmen gitu ya, merekrutmen orang gitu, masuk program ini, kira-kira maksimal nggak menggunakan itu, Pak? Menggunakan tadi tiga tadi. Sama mungkin yang kedua mungkin dengan kayak galang donasi gitu, galang donasi. Hmm. Kira-kira menurut Bapak maksimal nggak memanfaatkan juga yang itu gitu Eh, untuk rekrutmen dan galang donasi gitu. Kira-kira bisa nggak Pak ya? Menurut Bapak itu Ada satu. dua cara. Pertama melalui iklan, iklan Facebook tadi menggunakan media sosial ya Pak. Itu kemungkinannya kayaknya sekarang sudah agak jenuh gitu ya. Orang kan sudah sering banyak dapat iklan-iklan, donasi dan sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, saya lebih cenderung menggunakan tadi funneling tadi Pak. Jadi Pak Rinto bisa bikin sebuah event minimal 7 kali, bisa offline, bisa online, mengedukasi, ya, sambil membangun data list building tadi, gitu. Tetapi kalau Pak belum punya data list building, berarti Pak kan harus memberikan free, tidak harus ujungnya call to action tadi, harus memberikan apa tadi donasi. Tetapi Bapak mendapatkan kontak person ya. Nah, kontak person ini kan mungkin baru sekali 2 kali tidak tahu apa yang menjadi visi misi Pak Rinto, informasi. Nah, saya yakin kalau diedukasi, dijelaskan dengan baik ya, nanti dan di situ juga akan terjadi seleksi. Kita bisa melihat orang yang apa tertarik benar-benar atau hanya numpang lewat dan sebagainya. Maka nanti ujung call actionnya biasanya akan lebih efektif Pak, dibandingkan Pak hanya blasting iklan melalui Facebook Ads atau IG Ads begitu. Tapi bisa juga kalau informasinya menarik, iklan itu menarik, dikemas tampilannya di landing page, satu halaman itu informasinya menarik, unik atau harganya lebih murah atau apa yang menjadi kelebihannya sehingga orang mengklik pesan sekarang atau donasi sekarang atau daftar sekarang. Berarti goal call to actionnya berhasil. Kira-kira gitu Pak Rinto. Saran saya sih biasanya kalau kita pemula, kita harus membangun branding tadi melalui funneling gitu. Contohnya gini ya, kenapa perlu funneling edukasi? Karena menurut apa itu teori psikologi ya itu otak manusia itu kan ada amigdala itu kan kalau informasi pertama itu cenderung ditolak kan begitu. Contohnya kalau di kompleks saya ini jam 9 malam itu ada penjual nasi goreng teng 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 gitu. Pertama saya bilang apa? Ini orang ganggu aja nih suara kan gitu. Zoom gitu ya. Besok datang lagi teng 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 saya sudah terbiasa. Kalau besok jam 9 itu enggak ada suara teng-teng. Saya kadang-kadang malah nanyain, kok belum ada nasi goreng ya udah jam 9 gitu. Jadi saya menjadi apa? Terbiasa. Oh, kalau ada teng-teng-teng berarti ini udah jam 9 gitu ya. Kalau nggak ada suara teng-teng, saya malah kangen gitu. Nah, itu contoh bagaimana kita membangun funneling tadi. Pertama ditolak, kedua mulai lunak, ketiga kemudian dia mulai interest dan seterusnya. Bahkan kalau di dunia marketing itu kalau mereka sudah jadi loyal, dia jadi pembela, Pak. Orang-orang yang pemakai sepatu Adidas, pakai tas Hermes, pakai apa gitu, kalau dikritik dia marah, Pak.
Ini produknya bagusan yang ini, nggak mau dia, Pak. Oh, enggak, ini lebih bagusan ini. Saya udah tahu puluhan tahun pakai kok. Itu belum teruji dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu promosi, dia jadi pembela. Nah itu sudah jadi loyal namanya, Pak. Pemakai loyal. Jadi Anda bayangkan kalau Anda punya customer, pelanggan, teman yang loyal, maka dia akan jadi pembela Anda malah. Jadi tidak perlu perusahaan keluar iklan lagi malah. Kira-kira gitu. Ya. Nah, cuma cara membangun branding, positioning ini memang harus dilakukan dulu. Ya. Kira-kira itu Pak Rinto. Ya. Branding tercipta lewat apa Pak ya? Lewat mungkin kita sering nongol di Facebook atau sering buat event atau bagaimana Pak ya? Ya supaya kita bisa dikenal dan bisa melakukan positioning gitu Pak maksudnya. Nah, brandingnya Pak mau branding apa? Kalau produk ya melalui iklan, tagline, melalui media sosial dan sebagainya. Tapi kalau berkaitan dengan jasa, biasanya dengan pelayanan, ya, terus kemudian apa eh, feedback balik, begitu ya. Saya membaca ceritanya direktur marketingnya BMW itu, dia dulunya tukang ledeng, Mbak, pipa ledeng air itu loh, gitu ya. Gara-gara dia betulin pipa ledeng di rumah bosnya BMW, lalu setelah dibetulin selesai, gitu ya. Besoknya dia telepon, dia tanya, gimana Pak, eh, ledengnya, pipa ledengnya ada kerusakan? Tidak ada. Baik. 3 hari kemudian dia telepon, ya, dia tanya lagi, ada masalah? Kalau ada masalah, silahkan hubungi saya. Tidak ada, bagus. Seminggu kemudian dia telepon lagi, Pak. Dia memastikan apa yang dia sudah kerjakan masih bagus atau tidak. Ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana dia membangun branding, positioning. Jadi bosnya BMW itu dia jadi terkesan kan. Wah, ini ketika dia mencari tenaga marketing, dia teringat tukang ledeng ini. Maka dia tarik karena apa? Karena dia memperhatikan konsumen. Positioningnya dia adalah kepuasan pelanggan tadi Pak yang dia bangun. Sehingga dia jadi dikenal. Tukang ledeng yang dikenal tidak hanya dia mempekerjakan tetapi dia membuat pelayanan yang bagus dan memuaskan. Ya, kalau ini baterai mau juga tinggal 13% ya. Thanks for calling. Yang tak mau kabarin itu ya. Itu contohnya. Kira-kira gitu, Pak. Sekarang kita ngetes branding kita itu gampang kok. Kepada komunitas kita, orang mengenal kita sebagai apa? Kalau kalau citra diri ya, misalnya gitu. Kalau Anda punya produk, ya tinggal ditunjukin aja. Orang mengenal produk Anda itu kualitasnya seperti apa, gitu. Kalau pelayanan, ya tinggal cari feedbacknya saja, kan gitu. Nah, positioning itulah kelebihannya. Pak, kenapa sampo itu dari dulu ya Sunsilk itu orang tahu gunanya untuk keramas. Tapi dia selalu bikin iklan sampo pakai bengkoang, besok lagi pakai telur ada proteinnya, lalu sampo pakai seledri, ya. Karena dia apa? Dia membangun branding sampunya itu adalah untuk kesehatan rambut, gitu loh. Dan iklan itu untuk menanam di benak konsumennya supaya dia tidak lupa. Makanya kalau orang pergi ke Indomaret, yang dia ingat apa ya? Yang dia banyak dengar iklannya kan, bukan karena sebetulnya manfaat utamanya, gitu.
sakit kepala misalnya gitu. Orang yang ingatnya Panadol, Bodrek, sama itu. Padahal belum tentu obat itu yang paling manjur kan begitu. Tapi karena kita sudah di branding, ya dia sudah membranding bahwa obat sakit kepala yang manjur itu ya Panadol misalnya. Gitu. Ya. Itu contohnya Pak, branding. Ya branding tidak harus skup yang nasional apa, kita bisa mulai dari skup yang kecil ya. Kalau kita guru di lingkungan sekolah, dari 10 guru apa yang menjadi branding saya gitu ya. Saya guru yang disenangi dan ditunggu oleh anak-anak, yang dirindukan oleh anak-anak ya. Nah, apa yang membuat itu? Nah, tentu ada poin nilai yang harus dibangun yang menjadi pembeda dari produk yang lain, dari guru yang lain. Kira-kira gitu, Pak. Mungkin satu lagi Pak, eh, kaitannya dengan yang database itu ya Pak ya. Baiknya disimpan di mana Pak ya? Apakah di Google Drive atau untuk bisa kita melakukan email blasting atau WA blasting itu. Pengalaman Bapak bagaimana Pak ya? Supaya kita bisa Kalau WA ya. blasting itu kan harus disimpannya dalam file Excel, formatnya CSV. Ya. Jadi kalau Anda misalnya kayak saya nih, ngumpulin peserta yang daftar itu kan dia di Google Form. Nah, di Google Form itu kan saya buka kan ada bentuk tabelnya. Ya, dalam bentuk tabelnya, maka tabelnya itu saya convert ke Excel. Ya, kan pada waktu Bapak Ibu daftar itu kan ngisi nama, nomor, email, alamat, kota. Alamat dan kota kan saya nggak perlu. Saya hanya copy nama dan nomor kontak. Dua itu saja cukup. Itu disimpan kalau di Excel. Excel itu kan formatnya Excel ya. Nah, itu formatnya kita rubah jadi CSV. Supaya apa? Jadi kalau waktu kita kirim email atau kirim WA, itu alamat yang dikirim itu tinggal di copy paste dari tadi, dari tabel CSV tadi, filenya itu aja. Maka kalau dia terdiri dari 200 nomor, ya filenya itu dimasukkan otomatis Japri langsung 200 nomor. Saya pernah isi webinarnya kok bagaimana cara menggunakan WA blasting. Di YouTube saya kalau nggak salah masih ada. Tapi besok kita coba lah praktek lagi ya. Tapi kalau sekarang saya lebih suka pakai email daripada WA blasting ini. Gitu. Untuk nyimpennya di mana? Ya nyimpennya boleh di mana aja. Tetapi kalau WA blasting itu biasanya formatnya itu tabel Excel dikonvert menjadi format CSV gitu. Kalau masih tabel Excel dia nggak kebaca. Tapi kalau sudah dirubah jadi CSV, maka tabel itu otomatis dia dianggap sebagai nomor kontak. Ya. Untuk nyimpen data kan bisa di Google Drive, bisa di cloud, bisa di apa? Di komputer juga nggak masalah, itu filenya kan nggak terlalu besar. Gitu. Nanti di share Pak link YouTube-nya Pak biar bisa dicek. Oke. Terima kasih Pak. Nah, Baik, kalau ya. Anda punya grup, ya kan, Anda bisa menggrab atau mengambil nomor-nomor di grup itu. Itu bisa diambil. Ada caranya. Saya misalnya ikut anggota satu grup. Nah, satu grup kan itu anggotanya 256, ya kan? Saya nggak kenal yang lain-lain misalnya. Nah, tapi nama yang lain itu
saya bisa ambil. Ya. Ada caranya bagaimana mengambil nomor di grup itu cepat, otomatis. Jadi kalau Anda punya 10 grup, satu grup anggotanya 250, kan Anda sudah punya 2.500 itu nomor. Gitu. Monggo silakan yang lainnya. Kita diskusi dulu yang berkaitan dengan PDB dan list building, paneling, dan call to action. Pak Ege ya tanya Pak, Ya Pak Ahmad silakan. itu yang WA blasting tadi salah satunya bisa pakai WA book sender itu ya Pak? Ya itu salah satu aplikasi. Ya mungkin kalau seperti rekrutmen dan segmentasinya itu lebih jelas ya, segmentasinya lebih jelas mungkin eh, lebih baik pakai itu ya ketimbang sesuatu yang sifatnya umum ya Pak. Ya, Pak Oke. kan berarti itu komunitas ya masuknya jadinya kan. Iya betul. Database. Berarti Pak sudah mengumpulkan, Bapak sudah tahu karakteristik dari database-nya, Pak. Begitu. Kalau kita Ya hanya bisa. nge-grab grab di luar-luar grup itu kan kita nggak tahu ini profesinya apa, kelompoknya apa. Tetapi kalau melalui komunitas kita sudah punya gambaran kira-kira kan gitu. Interestnya dia di mana, passionnya di mana, orang ini kira-kira eh, dalam lingkup apa kan sudah bisa di propelling istilahnya Pak. Kan gitu. Nah, sekarang ini yang perlu sebetulnya langkah penting awal itu adalah membangun list building itu, Pak. Kuncinya di situ sebetulnya. Semakin besar list building kita, maka apa yang kita tawarkan, ide yang kita sampaikan itu akan lebih banyak masuk langsung direct dibandingkan kalau kita share di Facebook, di IG itu kan masih apa itu campur aduk ya ibaratnya. Jadi sebetulnya kalau kita punya data guru sekolah minggu yang pernah ikut pelatihan di JPA Hmm, 5 tahun terakhir gitu, berarti pangsa pasarnya kan sudah lebih tersegmentasi gitu Pak ya. iya, Ya, oke oke. karena Jadi kalau gitu kan, mm-mm. dengan segmentasi itu treatmentnya yang mau diberikan itu kan lebih lebih jelas gitu loh Pak. Apa yang mau dikasihkan itu kan bisa sudah punya gambaran gitu. Ya, ya, ya. Jadi kemungkinan presentasinya itu bisa lebih besar ya. Kalau tadi kan, kalau umum kan dapetnya hanya 2%. Kalau ini segmentasinya sudah punya datanya, berarti pangsa pasarnya presentasinya bisa lebih besar kan Pak? Iya. Oke. Iya, iya. Dan Oke, thank itu you Pak. dan itu biasanya menjadi loyalitas karena mereka sudah kita grab dan dia sudah mengenal kita gitu loh Pak, Pak Ahmad, ya kan? Kemungkinan call to actionnya itu bisa di atas 75%. Selama ini aja kita nggak membangun database, ya kan? Dengan branding JPA dan teman-teman itu kan call to actionnya sudah di atas 75% kan rata-rata. Dari target dipatok 1.000, yang daftar 750 misalnya. Ya. Pak bayangkan kalau dari segmen yang tadi sudah jelas informasinya, tadi funneling edukasinya tepat sasaran,
pasti akan lebih banyak lagi. Jadi saya ada membaca sebuah eh, apa itu kisah sukses gitu ya. Jadi seorang properti, dia itu properti perumahan gitu ya. Nah, kalau kita bicara properti itu apa sih yang bisa dikerjakan? Kan menjadi apa? Broker, menjadi penjual bahan bangunannya gitu ya. Terus apalagi supplier ya. Jadi kemudian advisor, konsultan misalnya. Tapi ada seorang properti ini tiba-tiba didatangi oleh customer, dia lulusan dokter gigi. Nah, dia pengen cari tempat di yang apa buka praktek baru dan sekaligus membangun rumahnya. Nah, karena dia melihat ini sebuah peluang, maka dia akhirnya yang tadinya dia propertinya itu dia masih agak banyak pilihan positioningnya. Akhirnya dia menemukan positioningnya seorang properti yang fokus kepada dokter yang ingin buka praktek, dia membangun tempatnya sekaligus mengurus izinnya. Itu hasilnya lebih besar, Pak, dibandingkan dia selama ini jualan rumah, jualan bahan baku. Tapi dia sekarang fokus positioningnya adalah properti menyediakan lulusan dokter sampai surat izin praktek. Nah, saya yakin teman-teman nanti dari cerita ini bisa menemukan positioning kita mau di mana. Jadi memang tadi harus membangun itu tadi, breakdown-nya tadi ya. Pet money istilahnya. Nah, kalau di marketing ya pet money, jalur uangnya itu. Tetapi kalau kita di sebuah organisasi yang orientasinya nggak melulu ke hasil uang, ya kita harus breakdown tadi, pengganti pet money apa misalnya gitu, goalnya apa, kira-kira gitu. Saya yakin kalau ini sudah tahu positioning, branding, nanti list building, paneling, call to action, nah maka nanti akan menempatkan tool-tool tadi, Pak, menggunakan bagaimana menggunakan landing page untuk apa, ya. Kemudian menggunakan Facebook Ad ini di mana, kemudian WA blastingnya untuk apa misalnya, nah, gitu kan. Nah, landing page kan untuk menggrab list building tadi. Salah satunya misalnya bikin seminar gratis, tetapi peserta yang daftar memang nggak bayar. Tapi kan kita mendapatkan apa? Mendapatkan database. Itu. Itu berarti menggunakan landing page. Nah, kalau kita sudah punya database untuk menjangkau mereka, kita punya produk atau informasi yang ingin disampaikan supaya masuk dengan tepat sasaran, maka kita gunakan email atau WA blasting tadi. Nggak perlu satu-satu atau lewat grup. Nah, jadi dia efisien masuk di sana. Nah, kalau mereka sudah terima informasi itu, kemudian supaya melakukan transaksi, beli atau daftar, ya, atau dia menjadi follower, maka call to actionnya, closing goal-nya itu toolnya apa? Ya kan? Bisa menjadi Google Form, bisa pemesanan, ya, bisa transaksi dan sebagainya.
Ya, jadi tool itu nanti akan menempati di antara tiga itu bagian di mana. Tergantung tujuan dan goal akhirnya apa. Kira-kira gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Punya gambaran ini, besok kita praktek. Gitu. Semua bisa bikin Google Form kan? Belum bisa, Pak. Belum. Bisa, Pak. Ya. Nanti kita bikin Google Form, landing page. Landing page itu terkonek dengan Google Form. Bisa. Pak, Jadi saya kepikir. Monggo, Pak, monggo. ya, jadi Google Form itu bagian dari tadi ujungnya call to action tadi. Saya kan menawarkan iklan tadi mengajak untuk ikut seminar transformasi digital, ya kan? Lalu Anda tertarik ikut. Nah, caranya gimana ya? Tinggal ngeklik daftar kan? Maka Anda ngisi database, ya. Maka di laptop saya sudah masuk tabel Google Form tadi, ya. Google Form database. Ada 35 orang. Saya simpan dalam bentuk file Excel tapi formatnya CSV. Kan begitu. Nah, nanti kalau saya ada informasi lagi, saya tinggal blasting ke 35 orang ini. Kan begitu. Kalau actionnya apa? Mau kan nggak mungkin daftar ngisi database lagi. Mungkin bisa beli e-book atau donasi atau jadi follower saya dan sebagainya. Kira-kira gitu. Nah, saya tunjukkan database. Masih ada pertanyaan? Saya sambil cek. Kalau bisa besok pakai laptop ya teman-teman ya. Siap, Pak. Siap, siap, Pak. Karena kalau pakai HP agak susah kalau bikin WA blasting. Itu ya, Ya, kalau misalnya saya ingin memasarkan sebuah program pelayanan ya, dan saya sudah punya 1.000 nomor WA pendeta-pendeta, oke. jauh lebih efektif pakai WA blasting itu ya, Pak. Jadi mungkin proses penyadarannya saya bisa menyampaikan cuplikan-cuplikan dari program yang pelayanan yang saya tawarkan sampai kemudian beberapa kali kemudian akhirnya saya menawarkan untuk mereka apa mengadopsi atau memakai eh, program yang saya tawarkan gitu. WA blasting itu kelemahannya gini Pak Ahmad. Biasanya resistennya cukup tinggi. Orang menerima informasi iklan-iklan misalnya informasi dari WA gitu ya. Nah, tapi kalau mau hasil yang lebih bagus menurut saya Pak membangun funneling dulu Pak.
Informasi tadi loh Pak, dikemas di dalam bisa di dalam bentuk apa? eh, Video bisa atau kalau lebih bagus itu sebetulnya kayak webinar, seminar Pak. Jadi misalnya Pak, seminar pertama kan Pak punya materi menjelaskan itu kan programnya. Nah Pak sambil bilang, apa yang saya sampaikan itu detailnya, lebih detailnya, itu saya kirim ke email Bapak-Bapak. Mungkin pertama yang buka 50%, bahkan 25%. Nanti baru ikut lagi yang kedua, Bapak bilang lagi, materinya saya share lewat email. Lama-lama terbiasa loh. Contohnya kita ini kalau belanja di online, Pak. Ya, kan nggak pernah Tokopedia kasih informasi lewat WhatsApp kan. Lebih banyak lewat apa? Pembayaran sudah, check outnya sudah, misalnya gitu. Lewat apa, Pak? Lewat email. Ya. Karena apa? Karena kita sudah diedukasi sama Tokopedia bahwa kalau kamu belanja, kalau kamu pengen tahu belanjamu udah dibayar, udah check out, kamu cek email, gitu. Bukan chat WA. Karena email itu dia bisa puluhan ribu, Pak. Kalau bayangkan kalau customernya puluhan ribu, WA dibatasin 256, kan kesulitan. Nah, kita selama ini berpikirnya praktis memang menggunakan WA karena ada fasilitas grup, ada fasilitas komunitas, ada fasilitas siaran baru kan gitu. Tapi untuk database jangka panjang jelek dia, Pak. Kapasitasnya sedikit gitu. Jadi jangkauan kita kalau sedikit kan berarti kita nggak bisa optimal gitu. Malah menurut saya malah agak bagusan Telegram. Telegram itu bisa 5.000. Tapi Indonesia kan nggak terlalu familiar. Nah, kalau kita sama-sama mau mengedukasi, ya, mendidik, ya lewat email. Saya kalau seminar-seminar di daerah, lalu saya bilang, kalau mau pingin e-book saya, kasih alamat emailnya, tak kirim lewat email. Itu ternyata mereka buka kok email, begitu. Jadi tergantung kita bagaimana mengedukasinya. Kalau lewat video apa kan di WA juga terbatas, Pak. Kapasitasnya hanya 100 kilobyte atau kalau foto video 64, kalau dokumen 100 kan terbatas juga. Pak bikin video 64 kilobyte itu kan pendek. Enggak. Kecuali kalau Pak hanya kirim linknya, nah kirim. Oke teman-teman, jelas. Pak, Saya satu lagi berharap Pak. gambarannya jelas nanti kita bisa membuat tool-tool itu tadi. Menggunakan toolnya. Bisa menggunakan AI, ya, blasting, ad. Ya. Nah, itu semua tool-tool itulah yang dieksplor di dunia digital marketing sebetulnya. Tetapi kembali saya sih ingatkan kunci utamanya itu kalau kita memiliki database itu lebih mudah. Kalau enggak ya kita harus membangun list building dulu. Mungkin menyambung ini Pak, nyambung dari Pak Ahmad tadi Pak. Materi video kita, video program kita dimasukkan ke landing page, kira-kira maksimal nggak Pak ya? Ke landing page di Facebook atau di mana itu? Dan nanti biar mereka bisa melihat landing page kita baru call to action. Itu bagaimana Pak ya?
Bisa, Pak. Cuma memang kan harus ada orang yang mengerjakan landing page-nya, mengedit videonya. Ditaruh di landing page, kemudian yang kita share kan linknya saja. Begitu. Oke Pak, Di terima link kasih Pak. dan sama info yang menarik. Saya ada pernah bikin kok. Coba tak cari ya. Saya pernah ajarkan di komunitas langgam. Bagaimana bagaimana melalui landing page kita menyampaikan cerita firman Tuhan. Jadi di situ ada kuisnya, ada feedbacknya, tanya jawabnya, ada hadiahnya, ada apa itu kuesioner ya, surveinya. Oke, saya sambil cari linknya dulu. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang lain boleh. Teman-teman buka ya, saya kirim langsung di chat ya. Contoh, ini contoh landing page. Ya, itu sudah saya kirim. Tadi menjawab pertanyaan siapa Pak Rinto ya? Eh, ya Pak Rinto. Hmm. Ini ya, linknya ini kalau saya klik, sebentar saya share ya. Itu kan ya saya share, yuk belajar firman misalnya. Gambarnya gitu ada linknya, itu linknya kalau diklik, ini masuk ke landing page tadi. Kalau dilihat kan kisah Yunus tadi, pertanyaannya, bahkan ada link videonya, 12 hal tentang Nabi Yunus. Bahkan di sini saya yang bisa jawab kuis, saya kasih hadiah buku. Ya, kan dia ngisi email. Nah. Itu contoh landing page untuk tadi firman Tuhan ya. Itu materi di langgam kalau salah ya. Nah, nanti kreasinya tinggal sesuaikan aja dengan apa yang mau diisi kontennya kan. Bisa berupa link video, link apa, link form, ya link gambar, link apa, bahkan datanya.
landing page-nya bisa juga berupa website Pak ya, Bisa website apa? kita atau website kita kalau kita punya website pribadi gitu bisa masuk ke situ juga Pak. Atau Bisa. kalau saya lihat punya Bapak ada Trebelio, punya ada GitHub, punya Bapak dari Ya, landing page itu bisa juga pakai website kita atau gimana Pak? bisa. Jadi landing page itu kan seperti halaman, ya kita mau taruh apa di situ, tulisan, gambar, link, video. Ya, videonya mau link YouTube atau mau link ke website kita, nggak apa-apa. Yang penting linknya yang ditaruh di situ. Ya landing page itu prinsipnya website, Pak, sebetulnya. Cuma dia satu halaman. Ya. Ringkas, padat, menarik misalnya gitu. Nah, tinggal nanti kegunaan landing page itu disesuaikan dengan goal, call to actionnya. Kalau Anda jualan ya landing page itu berhasil goal kalau ada yang beli, kan gitu. Nah, tadi kalau Pak Ahmad tadi program pelayanannya bisa digunakan, diakses, dipakai oleh pendeta-pendeta. Ya. Kalau kita kampus, kita kan bisa promosi itu, promosi mahasiswa, bisa daftar dan sebagainya. Ya. Atau kita ingin menjaring tadi database, kita kasih free, ya. Kemudian kita bisa dapat database-nya. Ya. Orang digital marketing itu kan kuncinya cuma tiga. Kalau dia nggak dapat uang, dia dapat database. Kalau nggak dapat database, dia dapat ilmu. Nanti dua dan tiga ini baliknya kan ke uang juga. Itu orang ilmunya orang digital marketing. Kalau dia keluar, wah saya nggak dapat uang, tapi saya dapat relasi, nggak apa-apa. Kalau dia nggak dapat relasi, saya dapat ilmu. Ya, relasi dan ilmu itu kan nanti ujungnya nomor satu juga uang, kan gitu. Itu kalau orang digital marketing, kan gitu. Nah, kalau kita kan tidak harus mesti uang, kan setiap kita passionnya, goalnya beda-beda. Kalau nggak dapat kenalan, dapat ilmu, ya dapat apa kan gitu ujung. Masih ada pertanyaannya? Nanti kalau kebanyakan takutnya malah lupa ini. Ya. Ya ini saya yakin teman-teman sudah punya branding, punya positioning masing-masing. Nah, saya membantu bagaimana positioning itu menjadi dipertajam, semakin dikenal, semakin memiliki branding. Nah, maka goalnya nanti sesuai dengan tujuan masing-masing. Kira-kira gitu. Ya. Ya ini saya juga mau belajar ini. Ada Pak Madong dari Cianjur ya Pak. Nanti dia fokusnya positioningnya ekspor. Nah, Ya bagaimana kita betul Cianjur menjaring Pak. komoditi ya dengan tadi media tadi. Selama ini mungkin Pak Madong menjaring komoditinya dari eh, getok tular atau dari relasi teman ke teman. Nah, mungkin dengan teknologi tadi lebih bisa masif. Nah, bahkan kita bisa mengkolek data, informasi lebih luas lagi melalui tadi digital tadi, Pak. Kira-kira gitu. Ya,
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita 10 menit lagi close. Silakan mungkin ada statement dari masing-masing supaya saya juga bisa koreksi apa yang perlu saya perbaiki baik dalam Saya ini udah penyampaian. lama nggak ini Pak ya. Saya udah lama nggak ngikutin teknologi, agak jauh juga gapteknya. Kira-kira masih bisa nggak ngikutin Pak ya? Sebenarnya pengen juga Bis- nih ngejar teknologi yang udah lama. Bisa Pak, nggak masalah. Oke siap Pak. Teknologi itu sekarang kan dibuat semudah mungkin, senyaman mungkin, juga seefektif mungkin. Gitu. Saya belajar di komunitasnya Denny Santoso itu latar belakangnya juga banyak yang bukan orang IT gitu ya. Itu jago-jago juga, bisa juga. Gitu. Bahkan kalau punya duit ada banyak aplikasi yang tinggal ibaratnya kita ini tinggal masang-masangin aja. Bikin website misalnya, nggak perlu coding, ya kan bisa. Bikin landing page, ya seperti kita ngetik di Word aja sebenarnya, tinggal di-convert. Cuma masanya kan teman-teman belum pernah coba, belum tahu. Nah, nanti kalau udah dikasih tahu, walah ternyata cuma gini, gampang sana gitu, gitu kan. Kebetulan saya lebih dulu belajar gitu aja. Nanti kalau udah tahu, mungkin landing page-nya lebih canggih Bapak Ibu bikinnya. Blasting ya gitu-gitu aja. Kita punya database, ya informasi apa yang mau dikirim, ya udah dikonekkan kena ke tabel database-nya, udah toh otomatis masuk ke nomor Japri masing-masing. Mau pakai WA sender, mau bulk sender, semua sama. Ya paling enggak teman-teman punya gambaran terbuka gitu loh. Oh ternyata di luar sana itu ada teknologi yang bisa kita manfaatkan, yang kalau selama ini saya berlarinya itu kecepatan saya itu 100 meter ya gitu ya. Sekarang dengan adanya akses ini jadi bisa naik 3 kali lipat, 300 bahkan 400 meter kira-kira gitulah tujuannya, intinya itu. Kalau dulu saya jualan itu targetnya sebulan cuma dapat 10, dengan teknologi ini saya bisa 1000 gitu ya. Jadi terjadi pelipat gandaan. Kira-kira gitu. Ya, bagus Pak, supaya kita belajar untuk mengembangkan market. Saya posting biasa aja di Facebook, posting buku yang pesan itu malah banyak sekali tuh. Apalagi kalau udah pakai landing page. Nah, Cuma kayak kekurangan saya kan belum punya list building itu kan. iya, list building. Nah, sekarang selain kan Pak dapat pesanan, itu kan jadi list building tuh, gitu. Iya, Nanti kalau Pak nulis buku lagi yang kedua, ya Pak kan tinggal direct saja langsung tadi blasting ke database itu. Gitu. betul betul. Sekarang yang ngumpulin dulu list buildingnya kan, ambil jalan. Ya, digital marketingnya jalan, list buildingnya jalan, call to actionnya jalan. Tapi nanti kalau Pak udah punya
10.000 database, Pak nggak usah pusing-pusing mikirin apa digital marketingnya kan. Sudah ada, Pak nulis jadi marketnya sudah ada. Kan gitu. Oke teman-teman, itu ya. Oke, Semoga apa yang menjadi passion positioning masing-masing terjadi akselerasi, percepatan, dan pelipat gandaan. Tujuannya itu. Kan gitu. Baik itu di dunia pelayanan, di dunia marketing, di dunia profesional, saya berharap dengan adanya kita belajar digital marketing, maka terjadi percepatan, ya, terjadi pelipat gandaan, ya, yang tentunya goal action kita tercapai. Apa yang menjadi masing-masing goal actionnya kita, ya. Karena ini juga banyak teman-teman dari profesional, dari Muslim, dari Kristen, ya sesuai dengan passion masing-masing, silakan dikembangkan nanti. Ya, oke, sudah tidak Terima ada kasih lagi banyak, Pak. pertanyaan. Thank you, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Ya, terima kasih, ketemu Pak. besok lagi ya. Yuk. Siap, Pak. Oke, Ya, terima kasih, selamat Siap, malam. terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak.